Oke, ketemu Maneh karo Nawi. Kali ini kita mau membahas tentang perkutut putih Mojopahit ya. Nah, jadi kita bahas tuntas supaya teman-teman lebih paham, lebih detail dan tidak salah sangka kepada saya tentunya. Ya, ingat ini video dibuat untuk yang mau belajar. Yang tidak suka skip wae daripada menambah sakit hati Anda kepada saya. Oke, yang pertama kita bahas perkutut putih Mojopahit. Kenapa ini dinamakan perkutut putih Mojopahit? Saya sebagai junior ikut senior. Ya, jadi ketika saya mengawali ternak perkutut Mojopahit warna, perkutut putih Mojopahit ini sudah ada. Ya, saya ngikut senior saya yang sudah menamakan itu. Sebagai junior nggak mungkin saya mau merubah nama itu. Ya, betapa lancangnya saya sebagai junior ketika saya ikut merubah nama itu. Ya, sekali lagi saya tidak menamakan perkutut putih Mojopahit itu dengan pola pikir saya, tetapi saya ngikut senior saya. Itu yang pertama, kisah perkutut putih Mojopahit. Yang kedua, sering ditanyakan teman-teman, Mas, perkutut putih Mojopahit warnanya coraknya hitam, coraknya agak gelap. Nah, ini kenapa? Nah, dari video atau gambar ini Anda bisa lihat. Yang pertama ini perkutut putih Mojopahit dengan corak butek alias luriknya tajam, alias kurang keren katanya, kurang bersih kan itu. Nah, Anda lihat ya. Nah, seperti ini. Ini yang kedua. Yang kedua Anda perhatikan. Nah, oke. Nah, dari dua gambar ini Anda tentunya sudah bisa mengambil kesimpulan. Kenapa perkutut putih Mojopahit tidak bisa sebersih perkutut yang Anda inginkan? Karena dengan dasarnya sendiri perkutut putih Mojopahit itu mengandalkan lurik dadanya. Semakin tajam luriknya maka semakin keren perkututnya. Ketika perkutut putih Mojopahit terlalu bersih, maka lurik dadanya akan samar dan itu akan mengurangi ketampanan perkutut putih Mojopahit. Ya, sekali lagi bagi yang seneng. Kalau nggak seneng ya wong jenenge wala seneng ya. Apik pun ketok elek apa meneh elek kan itu. Nggih, salam ikuti sampai patut.